Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Sosiologi Channel akan mencoba untuk membedah beberapa channel di YouTube yang sangat menarik. Menarik dalam arti ada sebuah channel yang di sini bernama Kawan Hijrah Menuju Sunnah. Ini eh, subscribe-nya memang luar biasa ya, ada 10,9 ribu dan banyak video di sini. Tapi yang menarik adalah eh, channel ini khusus untuk mereka yang keluar dari Islam Jamaah. Jadi Islam Jamaah di sini eh, adalah kalau mungkin bisa dikatakan adalah LDII atau LD ya. Bahasanya macam-macam LD atau dulu namanya Lemkari ya. Dulu namanya Lemkari. Dan yang sangat menarik adalah channel ini memang khusus ya uh, untuk mereka yang keluar dari Islam Jamaah. Coba lihat ini adalah kalau lihat di sini itu ada ini adalah Ustadz Khalil Bustami ya. Jadi ini ceritanya adalah jamaah Islam Jamaah ini banyak banyak pengikutnya yang keluar ya, keluar atau hijrah ya. Dan kebanyakan mereka hijrah ke Sungai. Yang ini yang menarik adalah banyak Islam jamaah yang hijrah dan hijrahnya ini adalah mereka ke sunnah. Nah ini menarik. Jadi ini banyak video ya, banyak video dan kalau kita lihat ya, ini ada Ustadz Khalil Bustami ini. Jadi ini berawal dari ustadz-ustadz yang ditugaskan untuk belajar ke Madinah ya. Ada 3 ustadz utama di sini, Ustadz apa ya, Mangkubumi bahasanya itu ya. Mangkubumi. Ustadz yang apa ya terkenal di lingkungan LDII atau di lingkungan Jamaah Islamiyah ini mereka luar biasa ya. Dan akhirnya mereka mendapat tugas untuk mencari ilmu di Madinah ya. Ada 3 ustadz yang utama di sini, yakni Ustadz Khalil Bustami yang disebut dengan Mangkubumi, Ustadz Abdullah Mas'ud, dan Ustadz Abdul Aziz Ridwan. Jadi 3 ustadz ini atau syekh ya, atau ulama ini ditugaskan untuk menimba ilmu di Madinah. Nah, setelah mereka pulang dari Madinah, ini rata-rata mereka tiba-tiba menjadi Islam Sunnah kan gitu ya. Jadi ceritanya dari Ustadz Khalil Bustami ini mereka menjadi Islam Sunnah, termasuk juga Abdullah Mas'ud dan juga Ustadz Abdul Aziz. Jadi mereka akhirnya menyadari bahwa mereka selama ini adalah keliru atau sesat bahasa mereka. Bahasa mereka adalah sesat. Mereka akhirnya, iya, karena mereka sudah berbeda dengan ini, beda dengan Islam Jamaah, maka mereka dianggap murtad ya, dianggap murtad dan dikeluarkan dari Islam Jamaah. Jadi nanti teman-teman bisa ke sini ya, ke channel ini dan bisa melihat di sini. Ini luar biasa nih ceritanya itu. Jadi mereka akhirnya dikeluarkan dari Islam Jamaah, dianggap murtad, nah dianggap kafir ya. Jadi kalau cerita di sini sangat miris ya, teman-teman ya, sangat ternyata Islam Jamaah ini sangat keras ya. Kalau coba lihat di sini, saya tidak mengada-ngada, ini semua adalah kesaksian ya, kesaksian dari mereka sendiri ya. Video-video ini sangat mengguncang ya, video ini luar biasa ya. Ini adalah menurut saya ini adalah sosiologis sekali ya. Mereka adalah mantan-mantan Islam jamaah yang keluar, yang dimurtadkan, dan dianggap murtad,
dan akhirnya mereka membuka diri ya, mencoba untuk mengklarifikasi ya, mengklarifikasi. Ini adalah bahasa-bahasa sosiologis di sini. Jadi dari sini kita tahu bahwa memang Islam jamaah ini sangat keras ya, sangat keras dalam arti ya mereka mengkafirkan ya semua orang di luar Islam jamaah ya, semua yang di luar yang dianggap di luar Islam jamaah dianggap kafir ya, dianggap kafir dan ini sangat miris ya karena Islam sendiri itu adalah rahmatan lil alamin. Islam sendiri adalah birrul walidain, berbuat baik, berbakti pada orang tua. Tetapi dalam dicerita di sini, hampir cerita di sini itu menguak bahwa mereka yang ketika orang tuanya itu tidak ikut Islam jamaah itu dianggap kafir ya, dianggap kafir dan dianggap masuk neraka. Jadi itu sampai segitunya ya. Bahkan ini ada tadi malam saya buka itu di sini Pak Firdaus ini kisah sedih Pak Firdaus. Ini malah anaknya Pak Firdaus ini eh, juga keluar ya dari Islam jamaah dan rata-rata mereka yang keluar dari Islam jamaah itu ketika mereka ini ya mendengarkan ceramah ya ceramah dari Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdullah Masud dan Ustadz Abdul Aziz. Jadi mereka memang di Islam jamaah ini sangat dilarang ya, dilarang pengikutnya ini, penganutnya ini apa ya, belajar di selain ulama mereka, selain ustadz mereka ya. Bahkan dilarang untuk membuka YouTube ya atau mendengarkan ceramah-ceramah dari tiga orang ini ya. Nah, ketika orang dilarang seperti yang dikatakan oleh Foucault ya, ketika ada rezim yang melarang itu maka orang ingin tahu. Nah, ini menarik dari teorinya Foucault ini ya. Ketika mereka dilarang, jangan membuka YouTube, jangan mengikuti ceramah tiga orang yang dianggap murtad ini, maka diam-diam mereka banyak ini diam-diam ya, diam-diam mereka mendengarkan. Bahkan di sini juga ada cerita bahwa memang dilarang ya pengikutnya Islam jamaah ini sehingga kadang-kala handphonenya juga diperiksa ya. Apakah benar ini tidak terpapar oleh ceramahnya Ustadz Khalil Bustami, apa betul ini tidak mengikuti ceramahnya Ustadz Abdullah Mas'ud, apa betul orang ini tidak mengikuti ceramahnya Abdul Aziz Ridwan. Nah, sehingga ini seperti yang dikatakan oleh Fuku, mereka malah tanya-tanya, kenapa Ustadz yang Mangkubumi ini kok malah dimurtadkan gitu ya. Jadi di dalam Islam Jamaah sendiri mereka muncul ada rasionalisasi keluar dari doktrinnya. Doktrin mereka memang didoktrin ya. Jadi saya tidak mengada-ngada, ini adalah semua kesaksian. Jadi di Pak Firdaus ini maka anaknya ini ketika dia keluar anaknya ini malah apa ya? Ya memanggil tanpa bapak ya. Hai Firdaus, Anda telah murtad. Nah, itu anaknya. Jadi di sini kisah-kisah yang sangat sedih ya. Jadi ketika memang ada yang hijrah itu ada yang disuruh cerai, kan gitu, ada yang disuruh cerai. Wah ini luar biasa. Ada yang di apa ya? Ada apa ya? Yang banyak mengalami kekerasan, mengalami kekerasan. Ini saya lihat dengan banyaknya video ini, saya kira saya sebagai seorang sosiolog mengatakan bahwa Islam jamaah ini dalam bayang-bayang keruntuhan ya, dalam bayang-bayang keruntuhan. Jadi inilah disebut dengan era digital ya, era ya transformasi masyarakat digital. Bagaimana eh, mereka bisa mempublikasikan kesaksiannya, pengalaman mereka dipublikasikan sehingga ya terkuak semua ini ya. Jadi ini habis ya Islam jamaah di sini ya. Bagaimana mereka eh, ada yang menceritakan ini bagaimana ya memang mereka nggak mau sholat ya, nggak mau sholat di masjid yang selain masjid mereka ya. Dan kalau ada orang yang sholat di masjid mereka itu juga dipel katanya ya, ada di sini. Jadi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa melihat di sini karena ini adalah empirik ya, ini empirik mereka bicara sendiri. Nah, sebenarnya Islam adalah
kita tidak boleh memang menjudge orang itu apakah kafir ya, tidak boleh, nggak boleh karena bisa saja sekarang orang ini kafir, ya siapa tahu besoknya Allah memberikan hidayah, jadi itu nggak bisa dikatakan mengkafirkan orang, dan orang itu harus tetap berbuat baik pada orang tuanya ya, pada orang tuanya walaupun orang tuanya itu beda agama, beda aliran, beda keyakinan, tapi tetap saja orang itu harus berbuat baik ya, karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu orang tua. Nah, sehingga tidak bisa misalnya orang tua kita beda aliran lalu kita memusuhi gitu ya. Tidak boleh itu ya. Itu jelas aliran-aliran yang tidak jelas, aliran yang sesat ketika mengajak memusuhi orang tua. Aliran sesat bisa dikatakan aliran sesat kalau mengajak memusuhi orang lain, mengkafirkan orang lain, itu adalah aliran sesat. Ya jadi apapun orangnya, apapun alirannya, kalau mengkafirkan orang, lalu memusuhi orang tua, itu pasti adalah aliran sesat ya. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tetap berbuat baik pada orang, berbuat baik pada orang tua, dan lebih pada mendekati orang-orang, berdakwah dengan dengan hikmah, dengan kebaikan, bukan dengan mengkafir-kafirkan ya. Apalagi ini, wah ini luar biasa, ini sangat apa ya, ini video-video ini sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Jadi runtuhnya Islam jamaah ini adalah karena diruntuhkan dalam sendirian. Ini adalah Ustadz Khalil Bustami ini yang luar biasa. Dari sinilah awalnya itu ya. Awalnya ada nih Ustadz Ridwan, Ustadz Abdullah Masud, bukan Ridwan, Abdullah Masud. Dan ya di sini ini uh, kita sekarang akhirnya tahu ya seperti apa Islam jamaah itu. Jadi mereka memang menganggap orang lain itu kafir, walaupun sesama Islam, walaupun ulama di luar mereka dianggap kafir, sehingga mereka nggak mau bersolat di belakang si imami ya. Kalau ya, ini ada cerita menarik ya, ketika ada yang mencari ilmu ke Malaysia itu ya. Itu ada mereka mencari sanad ke Malaysia, menghormati guru Malaysia, tapi ketika mereka nggak mau diimami, mereka tidak mau diimami. Nah, ini jadi mereka juga sholat Jumat di masjidnya sendiri. Nah, ini ya teman-teman bisa di sini ya. Ini luar biasa ya. Jadi ini para mantan Islam jamaah, mulai dari kiai, kiai kelompok, kiai desa, kiai wilayah. Ini, wah, ini luar biasa. Ya, menarik ya. Dan satu video bisa ini 11.000 view-nya ya, hampir ini 26.000 ini ya view-nya, menarik karena ini sangat empiris dan banyak orang yang suka dengan unggahan ini, bahkan menunggu-nunggu ya, saya lihat itu ya, banyak menunggu-nunggu. Nah ini itu adalah Ustadz Khalil Bustami, ini adalah yang pertama kali ya, artinya memulai hijrah dengan akhirnya mengguncang. Saya katakan bahwa Islam jamaah runtuh secara sosiologis ya, karena dari dalam ya, karena dari mantan-mantan pengikutnya sendiri yang meruntuhkan ya. Nah ini luar biasa ini. Nah ini adalah maka tinggal nunggu waktu ya. Dengan banyaknya kesaksian seperti ini, apakah tetap bertahan? Saya kira tidak secara sosiologis. Dan ini menarik ya. Jadi ketika apa ya, doktrinal ini akan melemahkan akal. Tapi ketika mereka mendapatkan ilmu dari Madinah, maka mereka akhirnya memberontak terhadap doktrinal itu. Nah, luar biasa.
Jadi teman-teman bisa bisa me- membuka ya. Nah ini adalah Fadil Bustami ya. Ya, ini luar biasa. Ini penuh dengan pengalaman, pengalaman yang tidak mengenakan pastinya. Dan ini adalah sama ya.
Iya, jadi itu tadi kesaksiannya. Oke, silakan saudara bisa membuka sendiri. Ini adalah channel tidak bukan mengada-ngada ya, bukan mengada-ngada, tapi ini adalah kesaksian empiris, dan empiris. Mungkin sementara itu dulu. Ya, semoga bermanfaat. Semoga kita semua hindarkan dari ajaran-ajaran sesat dan kita tetap menjadi apa ya? Menjadi Muslim yang benar-benar apa ya? Muslim yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian. Terima kasih. Uh, Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.